Halo pemirsa dan pendengar, selamat datang di Frekuensi Forum Ruang Ekspresi Narasi dan Inspirasi. Hari ini bersama Oce, pemirsa dan pendengar, siap mengajak kalian semua untuk ngobrol santai, pastinya penuh dengan inspirasi dengan narasumber spesial kita hari ini yang akan bercerita tentang pendidikan, prestasi, serta cerita seru mereka. So, teman-teman pemirsa dan pendengar bisa langsung menyimak ini di YouTube RRI Tarakan Official, dan bisa juga kamu download lewat aplikasi RRI Digital, serta pastinya jangan lupa untuk selalu mendengarkan RRI di RRI Pro 1 Tarakan FM 97,9 dan Pro 2 Tarakan FM di 107. Jadi pastikan stay tune hingga selesai ya. Hari ini teman-teman pemirsa, kita kedatangan narasumber yang keren banget. Langsung aja kita sapa bersama-sama nih. Assalamualaikum teman-teman. Nah, hari ini kita kedatangan teman-teman dari Pondok Pesantren Tahfizul Quran Ibnu Abbas Kota Tarakan. Ada Fahri, Pak Faisal, dan juga ada Fatir di sini. Gimana kabarnya semua? Alhamdulillah baik ya. Oke, udah siap belum berbagi pengalaman, tantangan, serta inspirasinya nih buat pemirsa serta pendengar yang mendengarkan kita hari ini? Insyaallah. Sepertinya agak gugup ya. Semoga nanti setelah berjalannya udah mulai tenang nih. Karena first time juga ya. Oke, mungkin kita bisa mulai langsung cerita dulu secara singkat nih, gimana, seperti apa PPTQ Ibnu Abbas Tarakan itu. Oke. Ya terima kasih sebelumnya untuk kesempatannya ya, untuk kami bisa hadir di sini untuk sharing dan juga ya pastinya berbagi pengalaman lah apa yang telah kami raih dan dapatkan di Pondok Pesantren Tahfizul Quran Ibnu Abbas Tarakan. Jadi ya kalau kita berbicara tentang pondok pesantren, tentunya kalau di Tarakan itu kita bisa lihat banyak lah pondok pesantren ya. Nah, salah satunya itu adalah PPTQ Ibnu Abbas Tarakan. Ya di mana ya seperti namanya Pondok Pesantren Ibnu Abbas Tarakan, yaitu tahfizul Quran. Jadi fokus utamanya di sana adalah tentang Al-Quran. Bagaimana kami sebagai pendidik dan juga mereka sebagai santri itu bisa mengamalkan nilai Al-Quran dan tentunya menjaga kalam Allah lah kalau kita bilang seperti isi dari Al-Quran. Jadi ringkasnya ya PPTQ Ibnu Abbas itu fokusnya pada Al-Quran dan adab sih, seperti itu. Oke, berarti tempat untuk belajar agama lah ya. Betul sekolah sekali, ya. Oke. Nah, nilai utama yang diajarkan dari PPTQ Ibnu Abbas Tarakan itu seperti apa? Nah, mungkin kalau kita membedah ya, salah satunya yaitu nilai utamanya yaitu pastinya adab ya. Kita pasti sering mendengar kalau adab itu di atas ilmu seperti itu. Jadi ketika misalnya santri kami, ketika misalnya maupun itu alumni dari sekolah kami itu bisa memperbaiki dan mengamalkan adab-adab yang telah diterapkan di pondok pesantren kami, maka itu adalah suatu kebanggaan yang sangat-sangat kami sangat apresiasi lah dalam hal itu, seperti itu. Oke, jadi lebih ke membentuk adab dari teman-teman santri sekali. ini ya, bisa berperilaku baik, maksudnya mengamalkan nilai-nilai agama juga. Wah, luar biasa. Nah, pastinya sekolah tahfiz Quran ini berbeda daripada sekolah lainnya. Yang paling mencolok perbedaannya itu apa sih? Oke, nah ini menarik ya untuk kita bahas bahwa kalaupun kita di Tarakan ini punya banyak sekali beberapa lah pondok pesantren ya, seperti mungkin ada yang di Juwata, ada juga yang di Kampung 4 di sini. Itu kalau di PPTQ Ibnu Abbas itu kita punya program andalan ya. Walaupun ini baru berjalan mungkin setahun 2 tahun belakangan ini, itu namanya adalah program PKU. Program PKU. PKU itu adalah program kaderisasi ulama, di mana anak-anak yang ataupun santri-santri yang kami didik di sana adalah anak-anak yang sudah terseleksi ya, baik dari beberapa proses ya, mulai dari hafalan Al-Qur'annya, mulai dari hadisnya, dan juga beberapa aspek seperti penilaian di luar dari yang kami sebutkan tadi. Itu mereka sudah dibimbing di sana, digembleng di sana secara ya mungkin around 3 years, 3
3 tahun di sana untuk ketika mereka lulus nantinya itu sudah siap untuk menjadi ulama-ulama di mana seperti mungkin khutbah, bagaimana mereka ceramah dan juga ya seperti menjadi imam-imam masjid. Nah, disitulah mungkin perbedaannya dengan pondok pesantren lainnya, yaitu program Masya PKU. Allah. Oh, berarti ini calon-calon ulama kita nih berarti ya di sini. Luar biasa, terus semangat ya belajarnya. Oke, Nah, insya Allah. suasana belajar sehari-hari di PPTQ Ibnu Abbas itu seperti apa? Nah, oke, untuk keseharian santri kami ya, di mana kita tahu kalau santri itu kan tinggal di pesantrennya ya, notabene itu adalah asrama mereka. Jadi 24/7 itu mereka diatur dari bangun tidur sampai tidur lagi ya. Wow, Jadi full ya, full. padat jadwalnya. Betul sekali. Jadi suasana belajarnya itu ya dimulai dengan kita start dari jam 3 pagi ya untuk sholat tahajud, sholat malam seperti itu. Setelah itu bersiap-siap untuk sholat subuh. Setelah itu nanti ada sesi halaqah Quran lagi. Nanti setelah halaqah Quran itu ada mandi dan inilah sarapan pagi baru belajar. Nah di sana setelah setelah mandi pagi dan sarapan itu kembali ke menghafal Al-Quran lagi dari jam 7 sampai jam setengah 10. Nanti jam setengah 10 itu baru masuk ke mapal umumnya. Karena kan mau tidak mau ya kita harus juga kita harus mempelajari juga mapal umum dari kementerian kan. Karena untuk keperluan rapot lah seperti itu, karena anak-anak kan ijazahnya juga harus nilainya iya betul sekali, ilmu pengetahuan yang seperti biasa di sekolah umum. Betul sekali. Okay. Jadi tidak hanya ilmu agama yang diajarkan, tapi juga kita mengajarkan agar mereka tetap kewajiban mereka untuk belajar mapel umum itu tetap dijalani lah seperti itu. Dilanjut nanti setelah itu lagi ya itu mereka ada jeda istirahatnya, setelah itu sholat asar dan mengaji lagi biasanya. Sampai jam 5 itu nanti setelahnya itu mereka ada sesi olahraga, karena anak-anak kan mungkin nanti jadinya jenuh ya kalau misalnya belajar terus ya. Dan harus itu rutin setiap hari setiap hari 24 jam ya, pun dengan nanti malamnya setelah maghrib sarapan dan setelah sholat isya juga ada sesi mengajinya lagi, halakohnya lagi. Nah nanti mungkin jam 10 itu waktu istirahat untuk mereka biasanya isi dengan mengobrol, dengan jam-jam mandiri sendiri ya. Iyalah mungkin seperti inilah agar mereka lebih refreshing lah mereka. Oke, wow lumayan padat sekali jadwalnya. Nah aku mau tahu dari Fatir dan juga Fahri sendiri nih, jamnya yang paling favorit yang mana? Jam belajar, jam menghafal atau jam main-mainnya nih? Tiga-tiganya sih. Tiga-tiganya suka ya. Oke. Tapi pernah merasa jenuh nggak sama rutin yang sama setiap hari? Pernah sih. Pernah ya. Terus tapi tetap dijalanin, tetap semangat, bangkit lagi. Oke. Nah aku mau tanya nih soal Fahri yang kabarnya baru saja meraih juara 1 MTQH, benar ya? Hari ini. Alhamdulillah luar biasa. Boleh diceritain nggak gimana prosesnya hingga meraih juara 1? Iya, jadi awalnya tuh sebenarnya saya ikut MTQH ini karena dari orang tua saya. Orang tua saya menyuruh saya ikut walaupun saya ragu. Tapi tetap semangat ikut ya. Terus? Jadi orang tua saya tuh mendukung saya dan menyemangati agar saya tetap ikut. Jadi mau tidak mau saya harus ikut. Tapi keren loh bisa sampai juara 1. Berarti ada juga usahanya meskipun mungkin awalnya terpaksa ya Pak ya. Tapi tetap diusahakan sampai akhirnya juara 1. Mungkin boleh di spill ke teman-teman nih gimana waktu mengajinya. Boleh sedikit 1 ayat mungkin. Tilawah ya? Iya boleh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم muslimun. Sudah. Masya Allah, luar biasa loh suaranya Fahri. Aku gak penasaran kenapa bisa menang gitu ya, karena luar biasa loh. Oke, sekarang kita bergeser ke Fatir nih yang di sebelah sana. Fatir nih kan sebagai orang yang menghatamkan hadis arba'in. Ini prosesnya gimana Fatir? Akhirnya bisa hatam hadis arba'in. Jadi prosesnya pertama itu saya nggak nyangka kan, nggak nyangka kayak bisa hafal sampai selesai segini begitu. Jadi awalnya itu pas masuk itu yang Pak Faisal tadi omongin itu program kaderisasi ulama. Jadi di Ustadz suruh masukin di situ, bilangnya masuk aja. Coba bilang coba ikut, ya kan. Jadi saya masuk aja. Yang Ustadz Zul katain pemimpin pondok. Oke. Jadi pas masuk di situ kan belajarnya itu kayak belajar dinnya semua, pelajaran agama. Fokusnya ke agama, full agama, Nah, kalau 24 di jam. PKU itu 24 jam agama gitu. Oke, ya terus? Iya. Jadi kan waktu hadisnya ini pas nyetornya itu cuman sore aja, cuman 1 jam. Jadi ya harus dimanfaatkan gitu, harus dimanfaatkan kayak macam sehari itu bisa nyetor berapa, nyetornya macam 3 hadis atau berapa hadis. Oh, oke, semaksimal mungkin gitu Iya, ya. semaksimal mungkin gitu. Ya, oke. Sehektik itu memang. Wow. Jadi proses belajarnya tuh berapa lama? 1 jam. 1 jam aja itu? Sehari? Iya. Setelah itu ndak ada lagi? Setelah itu habis itu hafal Al-Quran. Oh. Jadi ada hadis, ada Al-Quran. Iya. Ini juga Oke. sedang, Terus tuh berapa ada macam berapa juz hafalannya? Alhamdulillah sudah capai 25 juz. 25 Masya juz. Allah. Alhamdulillah. Jadi hadis arba'in itu di sela-sela Iya, menghafal sela-sela. Al-Quran juga ya. Iya, Luar benar. biasa Fatir. Nah, di antara kalian berdua ini kan pasti ada tantangannya juga untuk menghafal Al-Quran, hadis. Yang paling terasa itu paling berat yang mana sih? Siapa dulu nih, Mbak? Fahri Boleh dulu? siapa aja. Oke, siapa dulu deh? Mantap. Fahri. Kalau saya sih dua-duanya. Dua-duanya ya. Berat Paling juga berasa susahnya tuh yang mana? Al-Quran sih. Oh. Masya Allah. Kenapa? Apa yang menjadi tantangannya Fahri susah menghafal Al-Quran? Apa ya? Apa karena tajwidnya atau Ya Gimana? kadang itu di ayat-ayatnya itu ada Mirip-mirip ayat ya? yang susah betul untuk disebut dan juga mirip juga. Ada yang kadang. mirip juga. Ya, begitulah. karena bahasa Arab juga ya, Ya. gak Ya, familiar sama betul. lidah kita Ya, dan betul, emang betul. setiap pelafalan tajwidnya tuh beda sedikit, beda arti Beda ya. arti, Pak. benar. Benar. Jadi itu yang menjadi tantangan terbesarnya Fahri. Iya, betul. Kalau Fatir, tantangan terbesarnya untuk menghatam hadis arba'in itu apa? Ya lumayan sih, karena apa ya? Kan dari awalnya itu periwayatnya itu kayak macam An Abi Hurairah itu banyak sekali gambarnya. Oh, Iya. Mungkin bisa namanya ya. dikasih. Dari periwayatnya. Habis itu sampai di akhirnya rawahu kayak rawahu Muslim, rawahu Bukhari begitu. Oke, itu yang banyak dan sebenarnya sulit untuk Ya. dihafal ya. Baru bukan cuma 1, cuma 2. Banyak. Oh, luar biasa. Mungkin bisa di 1-2 ayat mungkin Hadis. sebelum kita break. Ya contoh hadis pertama lah. An Amiril Mu'minina Abi Hafsin Umar bin Al-Khattabi radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawah faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi.
Rawahul Imam al-Muhaddisina Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari wa Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Kushairi An-Naisaburi fi sahihaihima alladzaini huma asahhul kutubi al-musannafah. Masya Allah, luar biasa. Oke teman-teman, nanti kita akan lanjut obrolannya, pasti masih terkait tentang teman-teman santri dan sekolah PPTQ Ibnu Abbas Tarakan. Untuk pemirsa dan pendengar, kita akan break sejenak, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Frekuensi 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya. Oui, allô, excusez-moi, je suis dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya. Samo-samo. Bundo, jangan main TikTok tarui. Ho 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 ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi. Elok-elok buyuang, banyak panipu. Indang lah Bundo. RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI Digital saja toh. Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali jazz lah. Linda, semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau bangun di komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Halo pemirsa dan pendengar, kembali lagi bersama Ocha masih di Frekuensi Forum Ruang Ekspresi Narasi dan Inspirasi. Masih bersama juga dengan teman-teman kita hari ini, masih dari PPTQ Ibnu Abbas Kota Tarakan. Tapi sebelum kita lanjut lagi nih teman pemirsa dan juga pendengar, aku mau ingatkan kamu untuk selalu setia mendengarkan serta menonton kita di YouTube RRI Tarakan Official. Jangan lupa juga untuk download aplikasi kesayangan kita di RRI Digital dan mendengarkan RRI Pro 1 Tarakan di 97,9 FM dan RRI Pro 2 Tarakan di 107 FM. Biar nggak ketinggalan program-program seru kita pastinya. Oke, kita kembali nih bersama dengan Fatir, Fahri dan juga Pak Faisal. Aku mau tanya dulu nih ke Fatir dan Fahri. Mungkin pertanyaan yang biasa untuk anak seusia mereka lah ya. Cita-citanya nih pengen jadi apa sih sebenarnya? Kalau saya sih jadi dokter. Pengen jadi dokter, Masya Allah. Nanti mungkin dokter sambil jadi ulama nih, penceramah, amin. Kalau Fatir gimana? Kalau saya sih cita-citanya pengen jadi apa nih? Otomotif. Otomotif ya, teknik mesin itu. Wow. Berarti nanti mungkin kuliah berencana masuk di teknik gitu kan? Iya. Wih, keren banget. Semoga cita-citanya tercapai ya semuanya. Amin. Nah, balik lagi ke prestasi mereka nih pemirsa dan pendengar. Waktu kalian dapat meraih prestasi juara nih atau berhasil menghafal Al-Quran, hadis, itu reaksi kalian gimana? Yang pastinya sih kaget ya. Kaget ya. Sama terharu juga sih, terharu. Gembira juga
dapat campur aduk tiba-tiba berarti. iya tercampur aduk, tiba-tiba dapat juara 1 begitu. Wah, luar biasa. Aku paling penasaran sama Fahri nih, kan dia dipaksa sama orang tuanya pertama. Reaksi orang tua pas Fahri juara 1, Iya, gimana tuh? Ya pastinya sih bahagia juga, terharu dapat anaknya dapat juara 1 gitu. Masya Allah. Terus mamanya bilang gini nggak? Nah, untung aku suruh ikutan. Gitu nggak ibunya? Nggak tahu juga ya. Intinya senang, pokoknya bahagia. Fahri bisa juara. Kalau Fatir nih, ketika berhasil hafal hadis, itu gimana perasaannya, reaksinya? Senang ya bisa hafal hadis gitu, karena apa ya, hadis nih kayak macam dia menjelaskan tentang apa yang kita amalkan sehari-hari situ. Dari tidur sampai bangun kembali begitu. Jadi ya saya nggak bisa nyangka kan bilang bisa saya ini kan, pas saya hafal hadis itu kan kayak Ustadz suruh hafal, bilang hafal aja. Pas saya buka tuh halaman pertamanya tuh hadis itu sudah panjang. Tadi aku udah dengar sih, panjang itu sebenarnya panjang nama-namanya ya. Riwayatnya itu ya, riwayatnya. Iya, sebenarnya. Oke. Jadi satu lembar tuh berisi 2 langsung hadis, padahal baru 1 lembar tuh. Sesyok itu. Iya. Kalau misalnya Al-Qur'an kan biasa 1 surah gitu. Ini 2 1 lembar. Luar biasa. Oke, berarti perasaannya happy juga ya, gembira. Akhirnya bisa nambah ilmu nih ceritanya. Oke. Nah, kalau boleh tahu lebih berat sebenarnya kalian berdua nih hafalan atau jaga konsistensinya sih sebenarnya? Menghafalnya atau rutinnya yang susah? Jaga konsistennya. Konsistennya ya susah ya. Itu harus diulang-ulang Karena terus. kita harus lawan malas kita. Betul. Harus fokus, jangan sampai apa ya namanya itu, jangan sampai kita beralih ke yang lain gitu. Ya begitu. Karena kalau sudah lupa susah lagi. Iya, susah lagi mengembalikannya dari itu. awal. Sebenarnya yang susah itu menjaganya daripada menambah hafalannya. Iya, betul. Iya sih, aku juga sering mendengar dari teman-teman tahfiz yang harus merojaah terus setiap hari ya, biar nggak lupa itu hafalannya. Karena kalau diulang lagi ya mulai dari nol lagi berarti ya. Ya berarti itu salah satu hal yang berat bagi Fahri dan juga Fatir. Oke. Waktu belajar nih kan rutin banget tuh, padat jadwalnya. Bilang ya Pak Faisal dari pagi jam 3 subuh udah bangun, tidur juga larut malam. Pernah ketiduran gak sih? Pas belajar? Pernah pasti ya. Terus gimana pas ketiduran, kaget gak tuh? Siapa yang bangunin? Yang bangunin sih pastinya ustadznya. Kadang juga teman-teman sih yang peduli gitu. Kadang disuruh berwudu dulu ya. Iya, saya disuruh wudu atau enggak bilangnya berdiri sebentar kan, berdiri semenit biar hilang ngantuknya. Habis itu wudu sudah duduk lagi kembali. Terus lanjut lagi. Itu juga lanjut lagi. Hacks lah buat kalau ngantuk, berdiri semenit 2 menit itu buat ngantuknya hilang. Oh, jadi itu hacks ya. Aku juga pas siaran sering ngantuk. Jadi santri biasanya begitu. Oh, oke, nanti aku praktekin deh 1 sampai 2 menit berdiri ya, tarik nafas, wudu gitu. Oke, luar biasa. Buat fresh kembali lah. Oke. Mantap juga tipsnya tuh. Nah, pernah nggak nih salah hafalannya padahal udah pede nih ya, misalnya pas duduk nih aku udah hafal, pas dites malah lupa. Pastinya pernah. Pasti pernah ya. Gimana tuh pas sampai depan rasanya gimana? Malu pasti. Karena pas hafal sendiri tuh pasti lancar banget. Lancar banget. Tapi pasti udah. Tapi pas sudah pas mau disetor, sudah setor itu, ya tiba-tiba lupa sendiri. Aduh. Biasanya tuh terdistract atau gimana nih? Kenapa biasa itu? Kadang-kadang juga ke distract. Oh, itu yang bahaya ya. Apalagi itu yang banyak gambarnya. Oh iya. Yang mirip-mirip tuh Mbak, biasanya nyambung ke surah lain. Jadi ada 2 surah nih dalam. Itu ya. Karena emang bahasanya juga mirip-mirip kadang. Iya. Berulang, terutama banyak nisu yang dihafal. Jadinya tiba-tiba nyambung ke yang lain. Jadi sekali ke distract yang lain, lihat teman pergi ke toilet, hilang deh jawabannya. Lanjutannya apa nih? Tapi setelah itu diulang lagi dari awal. Oke.
Nah sekarang kita ke Bapak nih pastinya. Ketika melihat teman-teman nih Fahri dan Fatir serta teman-teman PPTQ lainnya berprestasi, perasaannya Pak Faisal gimana? Pasti we are as a teacher tuh proud lah pasti, Yes. bangga sekali lah karena di mana kami yang bukan 100% itu jerih payah kami, tapi ada andil kami di situ, di mana kami sebagai mentoring mereka, bagaimana kami menjaga mereka agar tetap pada tracknya mereka lah, kalau bisa kita bilang ya. Pasti bangga itu sudah pasti, dan juga bersyukur itu karena orang tua mereka, keluarga mereka itu berterima kasih ke kami itu seakan-akan kami semua yang buat, tapi yang kita harus lihat itu adalah perjuangannya mereka berdua. Wah, luar biasa. Seperti itu. Tapi tidak akan berhasil juga tanpa support dari seperti itu. para guru, ustaz. Doa-doa orang tua Ya, juga itu betul. sangat penting lah. Luar biasa, pasti rasanya proud, bangga banget, bangga very sendiri proud. lah pokoknya. Apalagi ini murid yang emang kita ajar gitu Betul dari sekali. awal. Pasti adalah perasaan seperti itu. Nah, menurut Pak Faisal sendiri, sebenarnya prestasi itu lebih banyak soal bakat atau prosesnya nih? Oke, kalau menurut saya kita bisa bilang bahwa proses itu menunjang bakat ini, karena bakat tanpa proses itu ibarat seperti emas yang terkubur di dalam tanah, yang dimana ya untuk menggali bakat yang kita miliki, kita harus menggali itu dengan apa ya, dengan cara berproses tadi ya, dengan kita mulai dari nol lah ibaratnya, agar bisa mencapai prestasi yang kita inginkan. Iya, aku setuju banget, karena emang ada kata-katanya tuh ya, kalau nggak diasah bakat itu ya hanya sekedar bakat biasa. Betul, Tapi sekali. kalau diasah kan bisa jadi hal yang berkilau, bagaikan Betul berlian sekali, gitu bagaikan ya. berlian. Wah, luar biasa. Nah kalau santri nih Pak, mulai udah ngerasa jenuh karena kan rutinnya sama terus setiap hari Iya, nih. Biasanya paham, ngelakuin apa tuh? Ya dibantu seperti apa? Oke, mungkin kalau kalau hariannya misalnya mereka jenuh, itu biasanya diajak ngobrol seperti itu, apa sih kejenuhan mereka. Biasanya itu mereka sudah punya ide-ide nih agar kejenuhan ini bisa tersalurkan dengan lebih baik tuh. Biasanya gitu. kami ada kegiatan rihlah. Rihlah itu seperti mungkin kayak jalan-jalan keluar lah, kayak camping, mungkin di pinggir pantai biasanya, agar mereka bisa fresh lagi lah, Refreshing lagi. berenang, Wow. ataupun kayak kegiatan-kegiatan yang kita bilang kayak togetherness, bagaimana ukhuwah mereka bisa terbangun dengan melalui permainan-permainan Al-Quran, dan juga banyak hal lah yang kita lakukan. Selain rihla itu juga kita ada kegiatan yang namanya ini ya, seperti kelas meeting tapi namanya MHQ. Oke, MHQ. Kepanjangannya apa tuh? MHQH ya, Iya. Musabaqah Hifzil Quran dan Hadis. Jadi dengan jerih payah mereka nih Mbak nih ya, yang mereka sudah semangatnya beberapa bulan, berapa semester mereka hafal Quran dan hadis, di mana tuh di bulan MHQH itu ya kita siapkan lombanya dari 1 juz, 5 juz, 3 juz, 5 juz, 10 juz, 15, 20 sampai kemarin ada sempat lah 25 juz begitu. Nah, di situ ketika mereka berlomba hadis pun seperti itu, ketika mereka mendapatkan juara itu terasa mereka jenuhnya hilang karena lelahnya itu terbayarkan seperti itu. Luar biasa ya. Jadi mungkin jadi motivasi juga lah untuk mereka agar tetap berlomba-lomba di dalam menambah hafalan dan juga hadisnya seperti itu. Oke, kita berlomba-lomba menjadi yang terbaik pokoknya. Tapi nggak lupa juga diselingi sama have fun-nya Iya, tetap betul ada ya. sekali. Karena kalau terus Manusiawi lah, Mbak, ya. Ya, betul. Kalau terus terkungkung di situ merasakan betul rutin yang sekali. sama, stres pasti nggak bakal Pasti. terhindarkan sih. Betul Dan sekali. itu emang harus dilakukan. Oke, nanti kita akan lanjut lagi, harus break lagi nih pada lagi seru-serunya ya. Iya. Oke, buat pemirsa dan pendengar tetap stay tune hanya di Frekuensi. Ini baru enak. Luar biasa. Aku baru aja di interview di Pro 2 Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan kopinya udah banyak.
Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multi-platform, multi-konten. RRI punya kita. Halo pemirsa dan pendengar, kembali lagi bersama Ocha di Frekuensi. Nah, sambil kalian menyimak nih acara kita di YouTube RRI Tarakan Official, mungkin bisa sambil download juga aplikasi kita di RRI Digital. Dan jangan lupa untuk selalu mendengarkan kita di Pro 1 Tarakan di 97,9 FM dan di Pro 2 FM Tarakan di 107. Oke, kita kembali dengan teman-teman dari PPTQ Ibnu Abbas Tarakan. Masih semangat ya untuk ngobrolnya. Oke, kita ke Fatir dan Fahri lagi nih. Oke, sekarang kita kasih komentar kepada guru-gurunya yang ada di sana. Ya, menurut kalian kalau Pak Faisal serta guru-guru yang ada di sana tuh gimana? Tegaskah atau fleksibel, fun, gimana? Fleksibel sih. Fleksibel ya. Ya kalau misalnya lagi di luar pelajaran nih kayak bercanda apa begitu kayak dalam pelajaran sebenarnya sih tegas juga, kayak misalnya menjelasin kayak gini, bilang belajar dulu, kerjain ini dulu, bilang nanti kalau setelah belajar ini saya kasih kuis. Ya dikasih kuis. Pas dikasih kuis nanti pokoknya yang jawab nanti dikasih ada hadiahnya pokoknya lah. Wow. Jadi ada waktunya ketika serius, ada waktunya ketika fleksibel lagi nih, senang-senang lagi. Ya macam serius dulu. Wah, berarti itu yang paling ditunggu-tunggu pasti bagian kuisnya. Karena ada hadiahnya tuh. Oke. Nah, boleh nggak nih sambung kalimat aku dilengkapi hingga akhir? Menurut kalian menjadi santri itu seperti apa sih? Happy kah? Atau menegangkan? Hal yang baru atau apa? Ayo. Happy sih, Happy ya. Senang karena kayak di pondok nih kan beda sama di luar. Kalau di pondok nih kan kayak asik sekali lah, pokoknya ketemu teman, ngobrol-ngobrol bareng setiap hari. Kayak main bareng lah, main olahraga juga, olahraga sama-sama. Cerita. Jadi ada juga pengalaman happy-nya. Iya, betul. Pokoknya lebih banyak happy-nya lah bersama PPTQ Ibnu Abbas ya. Oke, yang paling bikin kangen nih misalnya kalau lagi liburan, pengen balik ke pesantren, itu apa yang paling bikin kangen di sana? Ya sih rindu bercerita bareng dengan teman-teman sebelum tidur ya. Bagian ngobrolnya, bonding lagi sama teman-teman itu yang dikangen ya. Kalau pulang di rumah kenapa sendiri? Nggak ada saudara kah atau anak tunggal? Nggak ada teman. Iya, ada juga, cuman beda suasana. Iya, beda suasana. Tidak sefrekuensi gitu ya. Oke, jadi itu yang paling ditunggu, ketemu lagi sama teman-teman di pesantren. Ya. Apalagi kalau pas baru datang bilangnya ada cerita gitu. Malah semangat gitu ya. Informasi. Oke, setelah prestasi nih kalian dapatkan dari berbagai lomba, yang menjadi target kalian selanjutnya apa kira-kira? Kalau saya sih ingin sampai MTQ tingkat nasional. Amin, semoga terwujud ya. Ya, insyaallah, amin. Tapi udah ada persiapan gak nih untuk mendaftar MTQ nasional? Insya Allah pasti ada. Insya Allah ya, pasti dibantu juga sama guru-gurunya semuanya. Kalau Fatir gimana? Target selanjutnya apa? Kalau target selanjutnya sih saya pengen nyelesain hafalan dulu. Karena apa ya? Entar lagi kan mau lulus, apalagi targetnya itu bulan 1. Ustadz sudah masangin target gitu. Apalagi sehari ini nyetornya 2 lembar. 2 lembar, 1 lembar. Itu hafalan baru tuh. Belum lagi murojaahnya. Iya, betul. Masih hafalan hadisnya itu ya. Kemudian masih ada 5 juz juga ya belum. Jadi targetnya banyak nih. Waduh, baru bulan 1 tuh. Pulang dari sini disuruh hafalan lagi. Oh my god. Oke, next. Satu hal kecil yang bikin kalian bersyukur hari ini apa? Ya yang paling kami bersyukur hari ini
Ya, alhamdulillah kami bisa diundang ke sini untuk sama-sama. memberikan motivasi Bisa dan berbagi inspirasi materi. juga. Iya, betul. Pokoknya happy ya, Iya, di iya. sini bisa sharing ke teman, pemirsa dan pendengar Ya, pokoknya. saling sharing kayak macam mana tentang kehidupan di pondok, gitu, suasananya seperti apa, gitu. Nanti mau diajak ke teman-teman lain nih, ayo masuk pondok gitu. Boleh. Boleh ya, mungkin ini bisa jadi pembuka mata buat seluruh yang mendengar dan menyaksikan kita sekarang bahwa pondok itu happy aja di dalamnya. Tidak semenyeramkan apa yang di sosmed ya. Iya, biasa gitu kan. Oke, mungkin terakhir nih buat Fatir dan juga Fahri, kalau disuruh jelasin sekolah kalian ke teman di luar dari pesantren atau ke pemirsa serta pendengar, 3 kata aja yang mendeskripsikan sekolah kalian, apa tuh? Fahri mungkin? Ayo. Yang intinya sih bagus. Ya. Bagus. Satu lagi. Tegas. Tegas. Terakhir. Selalu belajar untuk disiplin. Disiplin. Tegas, bagus, disiplin. Oke, semuanya ada lengkap di sana. Luar biasa. Oke, sekarang kita bergeser ke Pak Faisal nih sebagai guru pendampingnya. Waktu di sekolah atau di kelas, menurut Bapak, Fahri dan juga Fatir ini anaknya pendiam atau aktif banget sih? Oke, kalau kita lihat sih Mbak ya, kalau dengan prestasi-prestasi mereka, tentunya mereka adalah santri-santri yang aktif di kelas ya. Di mana Fahri, kalau saya bilang itu, walaupun dia fokus dengan keagamaannya dengan hafal Quran, hafal hadis, tapi dia selalu ranking 1 nih dari kelas 7 sampai sekarang kelas 10, ranking 1 terus. Jadi mapel umumnya juga jalan, agamanya juga jalan. Jadi manajemen waktunya sih yang saya harapkan. Harus diacungi jempol harus gitu. jempol karena setiap ada lomba anak-anak pasti selalu mau berpartisipasi. Iya. Jadi niatnya buat berkembang juga itu bagus juga ada. Pun dengan Fatir Danu ya, Fatir Danu juga anak-anak santri yang aktif di kelas, karena setiap ada pertanyaan yang saya lontarkan selalu dijawab lah dengan baik seperti itu. Jadi anaknya juga tidak takut untuk merasa ketika bertanya itu merasa saya ini tidak paham, tidak tapi memang mau berkembang ya. Jadi tidak malu untuk bertanya seperti itu. Luar biasa. Jadi aktif lah dua-duanya. Keren. Berarti emang ada semangatnya sendiri nih untuk terus belajar. Aku lihat sih dari Fahri juga tuh meskipun dipaksa tetap usaha sampai juara 1. Berarti luar biasa emang semangatnya kalian berdua. Butuh motivasi aja sih Mbak. Harus dipaksa dulu, didorong dulu. Oke. Kalau apa satu nilai yang selalu Bapak Faisal juga tanamkan sama teman-teman santri? Oke, kalau mungkin kita we talking about their value ya di pesantren itu ya pasti Al-Quran lah. Bagaimana Al-Quran itu menjadi pedoman hidup mereka, the way of they talking, bagaimana mereka berbicara, bagaimana they acting in the life, itu akan menjadi sangat menjadi nilai bagi santri ketika mereka sudah lulus, even mereka hanya taking holiday dan nilai-nilai di pondok itu tetap mereka laksanakan, seperti sholat jamaahnya tetap di masjid, tetap murojaah, tetap ketika berbicara dengan yang lebih tua mereka tetap sopan santun. Itu sangat nilai utama lah untuk kami di Pondok Pesantren Ibnu Abbas Tarakan. Iya, luar biasa. Nilai-nilai positifnya yang tertanam banget di dalam mereka. Seperti yang mereka bilang juga nih tadi, disiplinnya itu loh yang nggak bisa lepas kayaknya. Karena rutin setiap hari akhirnya menjadi kebiasaan yang tertanam banget dalam mereka. Oke. Nah, gimana nih cara Pak Faisal juga membangun kedekatan tanpa menghilangkan bahwa wibawa juga nih, tetap harus dihormati tapi bagaikan teman juga. Nah, gimana tuh? Kalau untuk menjaga wibawa ya, pastinya kita selaku guru kita harus pintar-pintar lah untuk bagaimana kedekatan dengan santri itu kita tidak terlalu renggang, tidak terlalu dekat juga, karena ya akan jadi sebuah masalah juga ketika misalnya santri itu menganggap kita sebagai temannya seperti itu kan, akan jadinya tidak beradab, akan bertolak belakang dengan nilai-nilai yang saya sebutkan tadi seperti itu. Makanya ketika tadi yang disebutkan Fatir dan juga
ketika di kelas itu ya pasti saya akan lebih tegas lah daripada di luar mata pelajaran. Ketika di luar mata pelajaran saya akan bersikap lebih santai, lebih enjoy ke mereka agar mereka tuh merasa oh guru saya tuh ternyata ketika misalnya di dalam kelas itu kita harus patuhi sebagaimana ya kita Guru mematuhi lah. guru kita orang tua kita lah, orang tua Iya, kedua di pondok, karena kan mereka tinggal di sana. Dan ketika misalnya di luar kelas ya kita ternyata guru kami tuh tetap masih bisa bersosialisasi dengan kami tanpa ada rasa canggung ya. Bagaimana kami menerapkan ketika bertemu itu senyum, sapa dan salam. Wow, itu yang selalu ditanamkan juga Iya, ya. betul sekali. Jadi Iya. nggak apa-apa santai sama guru di luar kelas, betul sekali, ya. happy bareng-bareng. Happy. Tapi ketika di dalam kelas wibawa itu tidak bisa lepas ya. Betul Mungkin sekali. terakhir sebelum kita closing, boleh tahu nggak nih komentarnya bertiga tentang gimana acara frekuensi hari ini? Kalau mungkin dari saya kayak Boleh. it looks so luxurious, mewah, di mana I used to be RRI Pro 2 Iya, biasanya iya. di situ kan, Iya, iya. di mana di dalam Box ya. box gitu ya. Tapi ini kayak kelihatan the new one juga lah kalau untuk saya, bagus. Experience baru ya. Betul sekali. Oke, kalau Fatir dan Fahri gimana? Kalau ini sebagai pengalaman baru lah bagi Iya. kami karena Pertama kali. baru pertama kali ikut podcast seperti ini. Wow, Bangga happy. juga. Iya. Semoga berkesan juga buat kalian nih, bisa cerita sama teman-teman nanti kalau pulang telah hadir di frekuensi hari ini. Pasti kan akan jadi cerita. Jangan lupa ditonton juga, suruh tonton juga ya. Oh iya. Karena kita Episode tayang di kita. YouTube juga, Mbak. Iya pasti. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman dari PPTQ Mabas, luar biasa udah berbagi cerita bareng frekuensi hari ini. Pemirsa juga nggak kerasa kita sudah sampai di akhir acara frekuensi. Terima kasih buat kamu yang sudah menyimak kita di YouTube RRI Tarakan Official. Kalian keren banget, luar biasa. Jangan lupa juga untuk download aplikasi kita di RRI Digital dan selalu mendengarkan RRI Pro 1 di 97,9 FM dan RRI Pro 2 di 107 FM supaya nggak ketinggalan program-program seru lainnya pastinya. Terima kasih juga untuknya pasti untuk Fatir, Fahri dan juga Pak Faisal udah menyempatkan hadir, dan Pondok Pesantren Tahfizul Quran Ibnu Abbas Tarakan atas ceritanya hari ini. Dan pasti thank you juga buat kalian semua serta tim di belakang layar yang sudah membantu acara ini berjalan mulus dan lancar. Terima kasih banyak, tetap semangat, tetap kreatif, dan jangan lupa untuk sebarkan inspirasi. Sampai jumpa di frekuensi episode selanjutnya. Aku Ocha pamit, see you when I see you, bye bye.